Shalom, salam damai saudara-saudara, para umat-umat Tuhan yang bersama-sama di dalam firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpujilah Engkau, Allah yang penuh kasih, sudah memberkati, melindungi dan menjaga kami. Biar kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan sebaiknya, jauhkan kami daripada gangguan iblis. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah Ia terjadi bahkan kepada yang terbaik. Ayat renungan 1 Samuel 8 ayat 1 hingga 3. Apabila Samuel sudah tua, dia melantik anak-anaknya untuk menjadi hakim kepada orang Israel. Anaknya yang sulung bernama Yoel, yang kedua Abia. Mereka menjadi hakim di Beersheba. Namun begitu, pekerti mereka bukan saja tidak seperti bapak mereka, malahan mereka tidak hidup mengikut jejaknya. Mereka menyimpang demi mengejar laba dan mereka menerima rasuah serta memutarbalikkan keadilan. Anak-anak lelaki Samuel rusak. Semua para pemimpin agama yang lain pada masa itu, mereka mengambil kesempatan di atas kedudukan mereka untuk mengeksploitasikan rakyat. Di sisi lain, bangsa Israel masih menjadi seperti bangsa lain dan meminta Samuel, pemimpin yang diberikan Tuhan pada zaman itu, untuk memberikan mereka seorang raja untuk memerintah ke atas mereka. Saya tertanya-tanya, bagaimana perasaan Samuel apabila dia mendengar permintaan ini? Ia sudah tentu bukan rancangan Tuhan bagi umat pilihannya. Dan Samuel tahu itu. Tuhan memahami dengan jelas bahwa dialah yang mereka tolak, bukan Samuel. Namun, dengan baik hati, dia coba menunjukkan kepada mereka apa yang mereka akan dapat jika mereka memilih seorang raja manusia bagi diri mereka sebagai ganti Tuhan. Sementara saya melawat seorang sahabat pendeta pada hujung minggu, kami berbual-bual mengenai PKS, yaitu anak-anak pendeta. Bahkan dalam rumah tangga para pendeta yang terbaik pun anak-anak telah menyimpang. Malahan dalam rumah tangga nabi yang dikasihi, yang telah menjadi nabi seumur hidup seperti Samuel pun, anak-anaknya meninggalkan Tuhan. Alangkah menyedihkan apabila ibu bapak seolah kehilangan anak-anak mereka kepada dunia. Ia berlaku terlalu kerap dan ia sangat meremukkan hati. Saya sadar bahwa ia tidak selalu merupakan satu peristiwa atau situasi tunggal, tetapi sebaliknya beberapa daripada ini yang mendorong mereka untuk mengambil langkah itu. Mungkin ia disebabkan oleh perpindahan yang kerap dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu community ke community lain, dari satu sekolah ke sekolah lain. Mungkin ia disebabkan oleh peristiwa meninggalkan sahabat-sahabat dan diletakkan dalam kedudukan bertemu dengan sahabat-sahabat baru untuk meninggalkan mereka semula beberapa tahun kemudian. Mungkin ia adalah karena sekolah dan sirih sekolah yang mereka hadiri. Mungkin ia disebabkan oleh pelbagai guru dan pengetua, atau mungkin karena orang-orang gereja, conference atau gereja secara umumnya. Dan mungkin kesalahan terletak pada kita, ibu bapa mereka, yang menghabiskan lebih banyak masa melakukan pekerjaan Tuhan daripada meluangkan masa bersama anak-anak Tuhan dan anak-anak kita. Apapun itu, sudah tentu kita sadar akan cabaran-cabaran yang semua anak-anak kita hadapi. Betapa kita sangat perlu untuk senantiasa membawa semua anak-anak kita ke dalam doa-doa kita. Bapa, saya berdoa untuk anak-anak kami, terutamanya anak-anak pendeta kami, yang menjadi sasaran khusus musuh. Bimbing semua anak-anak kami, Tuhan, dan selamatkan mereka untuk kerajaan-Mu. Semoga kasih karunia-Mu cukup bagi mereka. Inilah firman Tuhan kita hari ini.
ia terjadi bahkan kepada yang terbaik. Ini bermaksud bahwa seperti kisah daripada Samuel seorang yang terkenal baik, tetapi anak-anaknya menjauhkan diri daripada Tuhan dan malah tidak menyembah Tuhan, malah melakukan perkara-perkara yang jahat. Dan ini sering terjadi dalam keluarga bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ibu bapak setia, malah anak-anak yang jauh daripada Tuhan. Semoga nasihat ini menjadi kekuatan nasihat bagi kita masing-masing. Mari kita jagai anak-anak kita agar mereka dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, Engkau berkatilah kami dengan anak-anak kami, agar mereka semua setia kepada Tuhan sehingga umur akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.